Nanti dipanggil baru update-nya sampai J. Ya, sabar ya. Julio. Oke. Kayla. Kayla. Oke. Yamani. Khairan. Ini saya, Pak. Oh, ini. Tunggu. Messi. Terkenal. Ikra. Ikra. Nggak Ini ada. Pak. Ya. Maharani. Mana? Oke. Marsha. Maharani lagi. Ya. Ngomong-ngomong, yang mahasiswa TI tadi saya udah cek tugasnya sampai pertemuan kedua. Coba kalian cek nilainya di e-learning. Termasuk Monica pun udah ada. Monica ada orangnya? Ya, dicek aja nilainya. Mua mu muab mu Muazid Ijan deh, Ijan ada. Mana orangnya? Ijan juga silakan dicek di e-learning. Farid Farid Fatur Rahman nggak ada. Gasi Al Ghifari nggak ada. Wildan ada Wildan. Oke. Nadia Syahdin. Oke. Noviana. Oke. Nuriza. Nuriza hadir. Panji saja. Oke. Prita Lauren. Loh tadi itu tuh lah. Beda. Oh beda. Rafa. Rafa tidak ada. Redia Yohana. Restu saja. Oke. Restu juga silakan cek nilainya. Revandi. Oke. Rico tidak ada. Takio ada ini depan. Salsabila. Ya intinya yang TI boleh dicek di webnya. Rata-rata yang TI sudah saya koreksi. Salsabila Rimadani. Oke. Savana ada. Suci. Suci nggak ada. Ya, yang hijab putih ini namanya Tiara. Ada yang belum dipanggil? Saya ulangi. Adakah yang belum merasa dipanggil? Saya sebutin ya orang-orang yang belum. Tolong konsentrasi. Arifanza, Rafa, Ikra, Farid, Gazi, Rico, Suci. Habis. Habis. Oke, mumpung ada yang ingat izin di grup, maka untuk itu saya sampaikan lagi flashback di pertemuan pertama kita. Konsentrasi ya, sambil nunggu temennya. Dari PowerPoint saya nyampaikan tentang ini nih, tentang tugas salah satunya. Tugasnya itu cek di LMS atau titik-titik apa titik-titiknya. Ada yang tahu nggak? Ataunya, hah? Apa? Tidak tahu apa? Bertanya. Ada lagi? Atau ngelawak stand up comedy? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Oke, saya ingetin. Saya bilang kalau nggak mau ngerjain tugas tiap pertemuan, ya nggak? Ada alternatifnya yaitu cover lagu. Yang lagu rock saya bilang itu kan kebetulan nggak ada tuh kita skip berarti kan tugasnya adalah ngerjain yang codingnya kan, yang upload ke repository GitHub gitu kan? Oke, pengingat berarti sekali lah. Emang berarti nggak memahami, ya nggak? Kedua kita lihat ini udahlah skip. Nah kayak ini nih, kalau lah datang silakan nyalain komputernya. Saya cek udah bagus, ya jangan main game dulu. Intinya kalian udah datang tuh langsung aja ya standby alatnya. Kemudian jangan tugil, saya bilang
Kalau ada tugas atau sesuatu segera kerjain aja, jangan tunda-tunda. Kemudian ya berpikirnya secara logika, maksudnya nggak perlu bertanya lah bener belum Pak. Kalau udah ngikutin instruksi harusnya udah bener. Nanti kita akan bahas tentang tugas yang sudah dinilai. Terus ada cerita lagi, saya menyampaikan tentang ini, lupa juga yang ini. Iya, kalau tertinggal, usahakan ngejar ketinggalan. Nah, udah bagus tuh langkah Savana dan teman-temannya. Mereka udah dari pagi katanya di lab 3, ya nggak? Untuk nyoba, bagus. Tapi memang ada yang miss. Apa miss itu? Missnya kembali ke sini. Nah, percayalah atau nurut yang dibilang lagi. Jangan tugil. Kenapa saya bilang tugil? Nanti ada ceritanya nanti saya ini. Bukan muka aib Savana, ada ini. Biar sama-sama kalian bisa ngatasi nilai itu biar gede. Ya, apa tugilnya sabar nanti kita cek. Nah, kelanjutannya ada instruksi ada segala macam. Saya bilang pakai LMS dan repository GitHub. Nah, kemudian jangan malu bertanya, jangan malu menjawab. Nah, selebihnya harap tenang. Nah, terus nilai akhir saya bilang nanti ada plus minus dari sikap dan etika. Artinya, kalau kalian tulis duluan nih, kayak Salsabil Agustin nih, minimal dengan posisi sekarang dia sudah plus 4 UTS-nya. Kalau yang ini Sakio nih, kenapa Sakio? Tahu cara hitung, udah plus 5 berarti. Untuk Sakio, Pak kok beda? Dia 5 saya 4. Nah, karena amal ibadahnya beda. Kalau ini ke Transmart, tak, saya pun udah lupa ke Transmart itu ngapain, tapi ditulis saja dapat. Oh bukan, ini bukan amal ibadah ya. Dia orang kuliah, dia malah nongkrong di Transmart. Ya, kita kuliah online. Terus ini yang saya tidak permasalahkan, saya bilang kalian datang jam berapapun tetap saya terima, tetap saya hadir. Cuma kalau ketinggal tolong ditanyakan ke temennya ya. Kayak Freddy ikut TI ini nggak nambah berarti satu, dua, baru dua amal ibadahnya. Yang ini Dedi, wah ini mantep nih. Nah ini dua, empat, enam, tujuh udah tambahannya. Dedi Fitrianto siapa? Wih keren. Ya setidaknya kamu udah empat, lima, tambah dua, tujuh. Kok beda kata kalian? Ya dia entah tuh banyak tanya tuh. Andin malahan dapat udah 4 ditambah 5 dapat udah ada tambah lagi tuh 6 berarti 6 tambah 4 udah 10 belum apa-apa dia tuh tambah 5 dok ngapain dia centu ya karena dia rajin menjawab di grup tuh udah Andino nah dan selebihnya baru 4 nah jadi itu yang saya bilang amal ibadah tentunya amal ibadah tuh ada plus minus kalau lupa ya berarti yang kalau kuliah kayak gini nih cuman nih Pak yang di Transmart tadi ya itulah salah satunya ngurangin ya gini oke kita lanjut lagi ya. Kemudian ada cerita apa? Ini yang saya bilang, kehadiran Dewa 70 itu tidak lulus sebesar apapun, biar jelas ya, sebesar apapun nilai tugas UTS UAS. Artinya percuma. Terus gimana ya Pak kalau berhalangan hadir? Ada solusinya tertulis di situ. Jadi jangan sampai alpa kayak gini. Ada solusinya kalau berhalangan hadir adalah ngabari ke pengajar, bukan ke temennya. Jadi kalau kalian ingat di grup tuh ada temen ya bukan ke temennya itu berarti ngabarinya japri ke pengajar melalui WA. Iya, namanya Rafal. Oke, terima kasih Rafa. Silakan duduk dulu Rafa. Hmm. Saya lanjut lagi ya. Jadi yang berhalangan hadir kabarinya direct message ke pengajar. Jadi temannya tidak perlu tahu. Oke. Kalau kalian belum tahu, ini saya kasih tahu lagi maksudnya. Udah ya. Hmm. Berhubung temennya tadi belum tahu, boleh dikasih tahu. Maksudnya untuk ngabarinnya di Japri. Oke? Udah jelas sampai ini?
Oke, Pak, pertemuan selanjutnya mau ngapain? Sebenarnya sudah ada saya tulis juga di sini. Kalian bisa dalam tanda petik nih bisa nyari duluan. Kira-kira mau ngapain? Nah, itu ada belajar JavaScript, baru belajar PHP. Habis itu ngapain? Oke, jadi sesuai target kita CSS layout pertemuan hari ini. Selanjutnya JavaScript, baru PHP. Wow, kata kalian PHP. Nah, jadi mulai pertemuan 5 ini sudah mulai ada error-errornya. Jadi dalam tanda petik agak teliti. Karena apa? Masih banyak dari kalian, ini bukan ngulok ya, biar ada solusinya. Masih banyak dari kalian belum teliti. Kayak apa tadi? Savana ya. Nah, Savana pun masih kurang-kurang. Banyak bagian ada yang pelontang-pelanting dia maksudnya. Bukan hanya Savana tapi. Nah, makanya ke depan lebih teliti. Oke. Gimana caranya, Pak? Banyak-banyak latihan. Nggak masalah kayak Savana nih udah langkah yang bagus sekali lagi. Udah latihan di sini ya. Jadi laptop walaupun nggak ada ya pinjemin kampus. Kalau mau bisa itu harus kawa, itulah kawa itu giat. Oke, kalau udah bahannya udah disiapin yang tadi yang saya bilang, kalau udah kita mau mulai bahan ini loh di bahan ajar nanti ada modul namanya modul CSS layout di pertemuan 4. Sudah disiapin? Udah. Kita mau bahas. Pak di mana di e-learning? Masih kosong. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi ada. Saya bilang di bahan ajar. Di MyCourse GBTI 4J di sini nih ada bahan ajar, bukan yang ini ya, cari aja bahan ajar, mana tulisan bahan ajar nih, bahan ajar. Mm-mm. Siapa yang tahu atas? Wih, siapa yang tahu tadi? Yang tahu siapa? Ya sebut, jangan malu-malu. Yang tahu bahan ajar di mana mana siapa siapa? Dak deh semua itu lah yang nyawat aja seorang bini. Hah? Ah, berarti tidak dapat semua lah. Ya, Angus. Ada bahan ajar, ini bisa diklik. Udah, nanti ada folder pertemuan 4. Di folder pertemuan 4 itu ada CSS layout. Itulah materinya hari ini. Bu, Pak, ada file index, hore, tinggal copy paste. Bukan gitu juga, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi konsentrasi di sini. Jangan kebiasa copy paste. Kenapa? Karena namanya belajar sekali lagi. Membiasakan diri. Ada apanya? Error. Nggak usah, nggak bisa di. Ya udah, nih saya kasih zip ya biar kalian ekstrak aja lah. Kayak kasih zip. Biasanya koneksi internet tuh ngaruh dia. Tuh ada file rar, nanti silakan di-download file rar-nya. Jadi nggak ada scroll-scroll. Sambil nunggu aja ya. Kalau udah, intinya udah tahu ya. Intinya udah tahu, saya mulai ya perkuliahannya. Oke, konsentrasi ya. Lalu, oke, konsentrasi. Saya mulai. Selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, mantap. Hari ini adalah pertemuan keempat kita. Artinya, dikit lagi, tahu-tahu udah UTS. UTS-nya ngapain? Sesuai rencana. Pak, bahan UTS apa sih? Bahannya berarti ada HTML, CSS, JavaScript, PHP. Habis itu baru kita belajar tentang ada database namanya MySQL tepatnya di situ. Itulah yang istilah CRUD, CRUD. Bertahap aja. Nah, ngapain? Kalau sampai form handling sih sampai ngisi udah. JavaScript itu paling untuk validasi gambarannya. Contoh, isi nomor handphone di sini kan belum ada nomor handphone. Itu gambaran clue-nya biasanya saya keluarin untuk tugas. Jadi kalian yang nyari. Untuk dasarnya nanti saya contohin yang itu. Contoh, nama hanya boleh diisi berapa karakter. Nama nggak boleh mengandung huruf atau angka. Nggak boleh mengandung angka misalnya dan simbol. Oke, tapi tanda petik bisa misalnya.
Nah, kita bisa nentuin pakai gitu, pakai JavaScript. Nanti ya, jadi kalian boleh nyari bocoran latihan nggak masalah. Nanti ada PHP, PHP itu mana? Nah, berarti ini nih sudah harus ada Laragon di laptop kalian. Laragon tuh sendiri yang bentuk gajah biru. Mana gajah biru nih ya? Nih, kayak gini. Kebetulan saya menggunakan PHP 7, jadi yang belum ada silakan. Nah, kalau PHP 8 pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi ini harap disiapin. Softwarenya kalau nggak salah sudah ada saya upload. Di folder bahan ajar nih ada Laragon UAM ini. Nah, itu PHP 7 ada PHP 8. Boleh gunakan yang atas atau yang bawah ini. Oke. Kalaupun nggak tahu cara installnya, tanya nanti. Harusnya masih aman lah ini. Jangan takut dulu intinya. Nah, justru sebelum takut itu itulah perlu kita bahas. Konsentrasi. Tugas saya sudah berikan 3 kali. Hari ini ada tugas nggak? Jawabannya nggak. Ada alasannya kenapa ada. Jangan ingin-ingin dulu. Hehehe, kita bahas ya. Pak, katanya, apa materi kali ini tulisanmu tidak salah lihat warnanya biru nih. Kalian lihat warnanya apa? Biru, Pak. Biru ya. Ungu, Biru. biru. Tunggu. Ngapain ya tiba-tiba nih? Stop share lagi. Gue ya tunggu. Oh masih aktif. Oke. Padahal kalau kita lihat sebelum-sebelumnya tulisannya hitam, tulisannya hitam, tulisannya hitam. Jadi ngapain kali ini biru? Ada yang tahu? Hah? Apa? Ada yang jawab tintanya habis? Enggak juga. Cuman nih, bukan. Lihat lah deh sampai ke sana nanti hitam, hitam, hitam pula biru, biru, biru. Kecuali coding ya, coding dari Visual Code, saya tetap warna aslinya tuh. Nah, biru semua sampai akhir. Kenapa? Nggak ada yang jawab karena tintanya habis kan yang warna hitam kan? Kalau kalau pakai print mungkin lah tintanya habis, makanya saya tetap pakai warna biru. Maksudnya kenapa? Karena tiap pertemuan saya ngeprint warna hitamnya banyak. Misalnya nih hitam lagi belum ada visual code-nya hitam lagi kan nanti gini. Oke? Berarti nggak mungkin kan karena tintanya habis kan? Nah ini jawabannya. Jawabannya kenapa kali ini warna biru? Karena di 3 pertemuan saya udah nyoba warna hitam, kenyataannya nggak dibaca. Oh, apa enggak, Pak? Kita buktikan. Sabar ya, kita buktikan. Nah, jadi kita hari ini akan ngapain? Kita bisa memisahkan styling atau penggaya disebutnya untuk jadi ke eksternal CSS. Makanya kalian nanti nemuin file namanya style.css. Kenapa? Itu tuh ya eksternal CSS disebutnya. Supaya apa? Ya untuk make up dia tempatnya di kesendiriin. Untuk struktur ya dia tempatnya sendiri. Jadi dipisah. JavaScript pun nanti bisa kita pisahin atau digabungin. Nanti tapi ya. Kemudian kalian bisa memahami aturan-aturan CSS. Mulai dari urutannya harusnya nulis yang mana dulu. Ternyata ada urutannya paling gedenya, pakainya bintang dia. Ya kalau kita ada bintang, ada di bawahnya body misalnya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ini. Nah nanti kok link itu ada namanya hover segala macam. Kata kalian apa tuh barangnya? Jadi mana nih yang teman-teman kalian. Nah, ini teman-teman kalian intinya yang saya yang mana ya? GitHub. Kalau nggak salah inilah. Nah, tunggu ya. Jadi hasil akhirnya barangnya kurang lebih kayak gini yang diminta. Pertemuan 04. Nah, jadi saat ditunjuk, inilah disebutnya hover itu. Keadaan saat ditunjuk. Kalau diklik, inilah keadaan aktif. Terus mana Pak warna lagi? Kalau kita tap itu untuk pindah-pindah posisinya ini. Nah, pindah-pindah-pindah. Pindah. Nah, itu warnanya biru agak terang, itu posisi aktifnya. Oke. Jadi ada di kliknya fokus. Ini posisi fokusnya ada posisi aktif yang tadi. Ini, oke. Posisi lagi difokusin kayak gini.
ada posisi hover seperti ini. Nah, jadi dia ada efek animasi-animasi. Cara bikinnya gimana ada di materinya. Jadi ini yang mau saya sampaikan ke kalian tiap pertemuan. Inilah juat-juat ya bilang ya. Kalau kalian lagi ngobrol udah disampaikan, ya tahu kenapa lah tidak percaya. Jadi untuk mengikuti pembahasan yang kali ini sama ceritanya seperti pertemuan sebelumnya. Pastikan kalian sudah menyelesaikan latihan dan tugas pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga. Karena sekarang ini pertemuan empat. Pak, bagaimana yang kami ini belum selesai? Sabar, bentar lagi kita bahas. Pastikan Git Bash harusnya udah, kalau dari pertemuan pertama udah ngikutin harusnya masih aman. Kemudian pastikan kalian sudah ada GitHub untuk repositorinya. Pastikan nanti melakukan proses ini, Git add titik, Git commit, Git push. Karena nanti yang saya nilai bukan sekedar hasil kalian ngumpulin langsung jadi, tapi proses di belakangnya. Oke, jelas ya. Nanti saya lihat, Pak, mana yang Bapak lihat, Pak? Kayak gini nih. Contoh aja nih. Jadi kalau ada code, misalnya pertemuan 4, nah saya akan buka file style ini. Saya akan cek history di kalian tuh, nanti barangnya apa. Oh, tiba-tiba langsung selesai. Oh, berarti tidak proses ini ngopi paste. Berproses itu mana? Ya, nanti kelihatan catatan kalian ini ngapain aja sih. Nah, nanti yang begini-begini ini bisa diklik. Kalian nambahin atau ngurangin? Oh, ternyata nambahin ini. Kok bisa langsung banyak kalian nambahinnya? Berarti tidak nyoba dong. Nah, nanti bisa disimpulkan seperti itu. Maka, ya memang di modul-modul saya nyoba-nyoba kayak gitu tuh bertahap. Ya, jadi ada langkah-langkah-langkahnya. Bukan sekedar langsung jadi. Oke, terus gini. Kalau udah kan hostingnya kita lihat di sini. Pak, ada nggak cara gampang? Sebenarnya ada cara gampang. Beberapa teman kalian menggunakan yang namanya live preview atau live saver. Tinggal ngeklik kanan preview kayak gitu. Apa yang maksud Bapak nih? Gini nih. Misalnya indeks, dia ngeklik kanan. Dia tinggal ada previewnya di dia karena dia nginstal extension. Ada tapinya. Yang penggunaan kayak gitu dalam tanda petik ya, itu agak berbahaya untuk kalian ya. Kenapa rata-rata yang menggunakan hal seperti itu lupa nyimpen? Lupa nyimpen nih, kayak kita gini nih, ngubah sesuatu, tetap simbolnya bulat kayak gini. Dia lupa nyimpen. Di dia ngelihat udah benar. Padahal mode preview itu modenya untuk temporary. Kalau kita ngubah kayak gini, apa yang terjadi? Kita ngubah gini, apa yang terjadi? Jelas? Nah, untuk hal itu, saya membiasakan kalian memang seolah-olah nyiksa seperti ini. Ada cara mudahnya. Cara mudahnya seperti ini nih. Lihat ya, lihat baik-baik, biar sama-sama tahu. Sebenarnya saya tidak mau mendustain kalian, cuman ini demi kalian lah, karena untuk nunjukin proses. Nah, lihat nih ya. Indeks ini saya ngubahnya sekarang pertemuan 3 atau pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 lah misalnya saya ubah. Saya akan klik kanan. Kalian juga bisa nyoba. Coba diklik kanan di Visual Code masing-masing. Yang sudah ada isinya. Silakan. Silakan dicoba di Visual Code masing-masing yang sudah ada isinya. Saya mau nunjukin maksudnya. Yang saya omong nih, saya mau nunjukin apa maksudnya. Klik kanan, refill in file explorer untuk file index. Sudah? Yakin? Dia akan kebuka di folder. Oke. Sudah kayak gini. Ikonnya bisa beda-beda. Ada yang ikonnya Edge, ada Firefox, ada Opera misalnya. Yang saya ini Sublime. Ada? Nah, kalau sudah, gini. Ada yang belum tampil titiknya ini. Titik ujungnya ekstensi. Yang kalian tulisannya indeks HTML atau indeks doang? Oke, yang indeks doang kayak gini. Klik view, yang indeks doang ya. So, file name extension dicentang. File name extension silakan dicentang. Itu tujuannya nampilin file extension. Kita PHP nanti udah mulai kayak gini. Udah mulai agak ribet harus dikasih name-name-nya. Jadi daripada kalian bingung mana PHP, mana HTML. Jadi
file net essential sebaiknya ditunjukin. Sudah? Oke, kalau sudah harusnya ujungnya ini tampil. Nah, kalau sudah file itu silakan dibuka menggunakan browser kalian. Yang mau saya tunjukin adalah seperti ini. Ini kan sudah saya buka. Ini header. Oke, ini saya buka nih. Saya ubah di code. Mana tulisan ini header? Nih kan? Ini headerku. Wah, saya udah simpan. Ctrl S. Saya tinggal reload di sini. Tuh, sama kayak di GitHub-nya. Sama kalau sudah di push ya, terakhirnya git add titik, git commit dan git push. Tapi ini lebih cepat memang. Ada tapinya. Kadang kalian lupa proses itu. Nah, padahal prosesnya yang tadi saya bilang ya akan saya nilai. Ini cara mudahnya benar. Jadi daripada kalian stres nunggu di GitHub-nya, kok belum belum ini ya, padahal tuh sudah terupdate di sininya sudah ada tulisan-tulisannya dia apa aja yang diupdate. Nah, salah satu triknya sih sebenarnya kayak gini. Cuma saya mau mengajarkan alon-alon asal kelakon nanti ya biarlah pelan-pelan. Cai-cai bahasanya. Ya yang penting sampai tadi. Kenapa? Takutnya kalian lupa melakukan add titiknya, ya nggak, komitnya sama pushnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Pak boleh nggak kapan-kapan sekali-sekali ku ngintip kayak gini tadi saya buka kata kalian. Boleh aja silakan. Cuma best practice-nya untuk latihan ada baiknya seperti ini. Kita buktikan nanti maksud saya nih apa. Nah, saya yakin Ijane udah levelnya mantep. Ada tapinya. Yuk kita bahas. Ijan jadi apa ya? Bukan jadi tumbal, Ijannya jadi ini nih. Jadi contoh kasus. Ya, kita lihat si Ijan. Nah, si Ijan dapat berapa? Ini iyalah sabar dulu. Tugas pertemuan satu aman 100. Tugas pertemuan dua si Ijan kita lihat nih dapat berapa nih. Cari Ijan. Nah, dapatnya kebetulan 60. Ngape kata jahat gitu ke Ijan Bapak. Bukan, enggak ada jahat, dak. Kenapa? Saya ada komen. Soalnya instruksi silakan melengkapi section about yang membuat identitas kalian berupa ini gini 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 dan seterusnya. Biar detail saya buka dari sini aja. Intinya instruksi itu kalau kalian lihat ada di assignment. Nih tulisannya. Tambahkan juga karakter Unicode. Nah, ini kita bahas nih tugasnya. Jadi maksud saya kenapa saya sampaikan gini, bukan ngulo ijan, tidak ada sama sekali maksud ngulo ijan ya, tapi untuk pembelajaran. Lihat ya, yang semuanya dimuat dalam bentuk paragraf. Kita lihat jawaban ijan. Nah, jadi di sini saya ada ngasih screenshot. Tuh, isi yang ijan perkenalkan nama saya ini. Ada yang mirip nih dengan yang ijan nih. Siapa namanya ya? Saya lupa tapi. Oh, Monica yang mirip. Ya. Kok Bapak tahu? Ya lihat lah, masa satu hati banget kayak gini lah modelnya. Sama-sama salah ya nggak? Ya, dilihat aja Monica kalau nggak percaya. Ada, udah saya nilai juga. Pak yang lain, yang SI kebetulan belum. Yang SI. Nah, jadi yang kayak gini nih, gede-gede gini nih, ya pasti bukan paragraf. Ya salah. Iya, kan soalnya. Nih soalnya. Saya yakin Ijan tuh bukan nggak bisa dia. Dia nggak baca aja. Oke, jadi tulisan saya warna biru nih kenapa? Saya lagi sebenarnya meriset kalian. 3 kali warna hitam tidak dibaca. Oke, saya ganti tulisannya. Bukan karena habis cinta. Harapannya biar kalian baca. Mau tidak dibaca lah, nanti saya ganti jadi warna pink pula tulisannya untuk selanjutnya. Ya, itu. Oke, jadi harapan saya, barangkali kalian lari ngem nengok tulisan hitam lah banyak lah biasa. Nah, saya ganti jadi biru, bukan saya suka. Gitu ya. Buktinya apa? Ijan yang begitu super aja ternyata tidak baca. Itu maksudnya. Sayang kan tapi nilai Ijannya jadi tidak 100.
Ujung-ujungnya kalah sama temen yang temannya dalam tanda petik. Dia baru mulai belajar, tapi dia nurut. Kita cek deh maksudku nih apa ya maksudku nih ya. Dia baru mulai belajar, tapi dia nurut. Siapa contohnya? Nah, ada yang dapat 100 nih. Rediane siapa? Hah? Mana ya? Cewek ya? Belajar di mana? SMK dulu. Tes pool. Apa tes pool? Oh, school. Kirain tes pool. Tes polisi tidak mungkin. Pool deh apa jadi? Oke. Kalau Frenny belajar di mana? Hah? Baru mulai. Baru mulai belajarnya. Apa Lalame? Lalame keren. Kalau Maharani belajar sama siapa? Sama Savana. Sama siapa? Yayang. Siapa ya, Bun? Keren. Salsabil Agustin belajar sama siapa? Keren. Irsya. Woi, Irsya dari siapa? Ah, kayak gini. Yang mau saya bilang tuh gini. Yang sendiri-sendiri ini kan bukan dalam artinya nggak mampu juga loh sebenarnya. Bukan dalam artinya Ijan tuh kalah. Ya nggak? Intinya apa, Jan? Intinya kenapa? Oke, saya ulangi ya. Mungkin Ijan belum ini. Ya, ini salah satu contoh juga nih. Kenapa gini? Karena tidak berarti maksudnya. Nah, kayak gini. Iya, gini gini. Saya ulangi ya. Saya yakin sekali lagi Ijan tuh sebenarnya bisa. Cuma ngapain deh ini? Dia terpleset. Karena dia tidak baca. Oke. Bukan hanya Ijan sebenarnya. Banyak yang lain. Makanya saya isengin aja ganti tulisannya jadi biru. Ya harapannya biar kalian baca. Kalau tidak benar tidak dibaca juga nanti ada tugas, berarti saya ganti jadi warna lain lagi, warna pink misalnya. Oh, gitu ya. Nah, itu tujuannya maksudnya. Tapi harapan saya sih kalian ngebaca karena dari situlah baru nanti ada tulisannya. Siap Sandi perbaiki bagian bot. Nah, sekarang gini Jan, lah ada nilai. Kak bisa ada memperbaiki lagi Jan? Nah, itulah yang jadi masalah. Lah sudah saya nilai itu kalian nge-resubmitnya udah nggak ada. Tapi tenang, apakah Ijan saya tinggal? Nanti sabar dulu, nanti ada solusinya. Jadi ada penawaran. Nah, kayak yang siapa lagi misalnya kecil ya. Sekali lagi yang saya buka-buka gini bukan artinya mau jahatin kalian. Si Ikra ada nggak? Ikra udah ada? Nggak ada. Arifanza nggak ada. Restu. Nah, Restu sudah ada nih. Submit 6 hari. Lah telat 6 hari nih. Berarti nilainya nanti dikurangi nih. Terus tuh jawabannya apa nanti? Nah, ini dapat nol boleh siapa nih? Marsha, ngapa dapat? Hah? Iya, jadi kita lihat ya kenapa isengnya Bapak nih dapat nol. Masa Bapak biarin saya dapat nol? Pak, kuliah mahal-mahal kata dia. Kita lihat lagi. Nah, lah cannot edit kata dia. Dia ngirimnya di sini. Sebelumnya jawaban tidak bisa dicek. Yang 404 hasilnya. Kenapa kayak gitu? Ya tergantung yang dia kirim nih lah, Pe. Saya buka kan. Nah, cuman ini nak ngecek ada deh. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi kalian silakan yang udah saya nilai itu cek lagi. Yang belum dinilai pun bukan artinya udah benar ya. Jadi gini solusinya. Tugas tuh saya bilang udah 3 kali. Tugas pertemuan 3 memang sengaja belum dicek. Kenapa? Nih, kita kasih sampel nih. Kita kasih sampel. Siapa yang mau diliatin pertemuan 3? Sacio. Sacio lah mumpung yang pertama nih. Yuk, kita lihat ya. Kita lihat mana nih pengecilnya. Ada apa? Mumpung dia tampil pertama. Nah, ingat pertemuan 3 tugasnya adalah tidak tahu ya. Ya udah. Karena tidak tahu kan terbukti berarti kan tulisan 1 sampai 3 yang saya bikin modul itu nggak dibaca kan? Oke, kita lihat deh. Tugasnya ngapain sih? Nggak kan nggak ngulokkan ya, tidak cuma kasus weh. Harap mengerjakan setelah section about selesai. Kalian diminta ngapain? URL. Terus kalau udah kode ini maksud kayak ini. Berarti kan tugasnya tuh bikin yang kontak. Dibagusin, dikasih CSS, sama mirip dengan section about. Jadi ujung-ujungnya jadinya apa? Ini section about, ini section kontak.
Kalau yang begini hasilnya, nah ini dapat nol lagi nih. Dah, ini nih ngasih tahu. Makanya jangan heran belum dinilai juga kenapa. Jadi maksud saya nih satu ya satu maksud satu. Kita lihat orang lain lah. Belum pada kesimpulan. Siapa tadi mau dilihat? Ah, Khairan. Kai. Messi. Dia namanya Messi nih. Hai. Hai, deh. Hai. Padi. Dia nama yang ada lah. Ijan. Karena Ijan gampang dicari, kita cek yang Ijan nih. Nah, kalau dia sih mantep. Ya, mantep. Ada tapinya nih. Ma- Dapat 100 dah? Bukan. Tunggu dulu. Tunggu ya. Di sini pun belum dia. Kenapa saya udah minta di itu tuh kiri kanan. Dua kolom. Kalau ini kan mepet. Tidak rapi. Laba kurang kali. Tapi fokusnya di sini dulu ya. Fokusnya apa? Pertama, lebarnya tuh tidak sama, tidak konsisten. Kedua, tombol batalnya tidak D. Ketiga, sesuai konsep tadi, mode desktop dia dua kolom. Dia nih mode desktop satu kolom dua baris. Harusnya mode gini nih yang saat mode mobilenya. Nah, saya akan lihat mode mobilenya sekarang. Mode mobilenya kayak gini saya hidupin. Hidupin yang tadi udah. Kan tetap sama. Ya, yang ini udah bener nih justru nih kayak gini. Tapi ingat tombol batalnya dia enggak deh. Di sini saya balikin. Nah, jadi mode fix, mode desktopnya belum ada dia ngodingnya. Yang ada tuh bagaimana? Lihat ya. Yang saya minta tuh seperti ini. Mode desktop, layar lebar. Di kiri adalah labelnya, di kanan adalah nilainya. Sama kayak gini. Yang di form adalah labelnya, di kanannya adalah nilainya. Oke? Itu yang saya minta. Terus kalau kita di inspect elemen, saya aktifin mode mobile. Di sini sesuai pembelajaran ya, dia akan jadi dua baris. Kenapa Pak dua baris nih? Sebenarnya ada alasannya. Karena bisa jadi kalau makin ke kanan ya dia nggak cukup, nggak bisa dilihat. Jadi enaknya ya jadi dua baris. Tapi kelompoknya dibatasi dengan garis ini. Kita lanjut lagi. Kalau yang di bawah ya sama bentuknya gini. Yang udah si Ijan bikin tadi. Kenapa Pak ke samping? Ya jadi jelek dia tampilannya kalau ke samping. Jadi nggak cukup. Jadi modenya saya minta di kalian berdasarkan kata-katanya itu. Jadi dimiripin dengan itu. Tapi boleh nggak kayak Ijan ini? Ya boleh. Pak nilainya berapa kalau boleh kayak Ijan? Kita lihat lagi ya dengan beberapa kesalahan yang nggak konsisten tadi. Paling tinggi 70 yang kayak gini. Karena dia modenya masih kurang. Bukan jahat ke Ijannya. Pertama 100, kedua 60, ketiga 70. Kan sayang dari 100. Bukan Ijan nggak bisa. Keren nih. Udah ada animasi-animasinya. Kita lihat dia animasi pakai apa nih. Tuh, udah pakai kontak dan segala macam. Udah keren banget. Nah, itu skripnya si Ijan loh. Dia udah pakai form, ada actionnya tanda pagar. Orang pakai get, dia laku post. Tuh, ha. Nanti postnya Ijan, beda aja. Oh, Jano, jadi untuk si Ijan mesti diapain? Nih kayak gini juga nih. Secara struktur saya minta seperti yang sudah ada di saya itu. Kenapa? Kalau kalian pakai gini udah beda artinya. Kebayang nggak? Ya saya kan TXT nama, TXT email. Karena itu kaitannya dengan PHP nanti. Nanti sudah digunakan untuk ngirim-ngirim data pakai PHP-nya. Jadi ya yang Ijane ya mesti ini belum saya lihat tadi kodenya, berarti dikurang lagi 60 lagi dapatnya. Bukan jahat sekali lagi ya, nanti kita cari solusinya, sabar. Orang berikutnya siapa yang mau dicek? Ade. Padi-padi ini apa Ji? Ya. Nah, 5 jam berarti nih gila dikurang nih, telat-telat nih. Kita lihat, wah keren. Tapi mirip dengan Ijan tadi. Bukan mirip apanya ya. Lihat di sini ukurannya, mirip kesalahannya. Mengenai warnanya sih bebas. Kemudian mode ininya nih, mode yang di bawah nih, harusnya dia nyamping. Kalau di inspect,
Nah, harusnya modelnya gini, cuma nggak rapi juga nih jadinya nih. Ya jaraknya nih, ini kan agak ke sini. Nah, dia kalau mau seragam, samain. Kalau kalian udah nurutin yang langkah ini sih harusnya udah bisa harusnya. Kita lihat apalagi yang di bawah ini tombolnya. Nah, kalau handphone kan kita tahu kecil loh. Bisa jadi ini nih salah klik loh. Jadi enaknya ya di desainnya memang satu baris. Di desainnya blok. Oke, nggak masalah diperbaiki. Pak itu hidup. Iya, tenang, tenang. Kita berikan solusi. Kita lihat lagi. Nah, yang ini justru lebih baik nih yang si Panji nih, karena dia kerangkanya tetap ngikutinnya seperti itu. TXT nama, TXT email. Memang gini kayaknya saya minta jangan diganggu. Ya, karena mau diproses habis itu. Oke, kalau udah, siapa lagi? Nah, nilainya berapa? Ya setidaknya 70, 75 kayak gini. Tapi kan sayang, maksudnya ngapain ya 100, Pak? Siapa lagi yang mau dicek? Daerah ini Pak. Khairan. Khairan tuh nulisnya Daha. Dewo. Baru terkirim Pak. Baru terkirim jadi Pak. Selain itu deh, siapa? Hmm. Kayaknya yang SI ini bukan di sini deh tanahnya. Yang ini yang TI semua nih. Karena beda. Maharani Indah, apa Marsya? Oke. Sama ya, ini ada potongan-potongan biasanya nih. Wuih. Bisa Pak. Lah, yang kayak gini nih lah pasti berkurang nilainya. Kenapa? Bukan karena animasinya ya. Karena ini nih. Hah? Bukan karena lucunya. Karena ini nih, skripnya nih ngetek ada bener nih. Nah, ikannya ketabe orang nih. Kayak gini nih. Ya, dia sifatnya harusnya ini tutupnya nih, bukan yang ini. Jadi, sama kayak saya bilang ke Savana tadi, ya, kalau lah nurut tuh harusnya bisa lah harus ya. Kayak gini nih, pasti tidak nurut, tidak teliti. Nggak cepat sude maksudnya. Nah, jadi, Pak, boleh diperbaiki nggak? Yang gini-gini pasti ngurangi nih. Jangan berantem ya, Frenny ya. Bukan Frenny ya. Siapa ya? Iya. Nah, ganti dengan URL. Ini sih kemungkinan dapat dari AI gini-gini nih. Dia ada contekan-contekan gini ya. Masalah ada? Iya, silakan. Duduklah dulu. Sabar ya yang lainnya. Silakan duduk Suci. Udah? Oke, kita lanjut ya. Masalah nggak kayak gini? Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan selama kalian tahu. Kayak siapa nih namanya tadi? Maharani ya. Entah Maharani entah apa pokoknya intinya ya kayak gini dia lupa ngapus jadi salah satu ciri AI emang kayak gini nih ya. Saya tidak mempermasalahkan selama kalian tahu karena gini rata-rata AI itu dia ngasih ya kalian nggak ada prosesnya nanti langsung jeblok jadi kebayang. Nah padahal itulah yang saya bilang makanya dari awal yang saya bilang tentang tulisan untuk penilaiannya dari proses kerja bukan sekedar langsung ada hasil makanya kalian perlu latihan latihan latihan. Itu ceritanya. Pak, aku pakai AI bentar. Jadi iya, betul lah yang di dalam tanda petik tuh dikasih batasan tadi. Makanya proses kerjanya nggak dilihat. Kalau dari awal codingnya udah lengkap kan mencurigakan nih orang ini nggak ngape gini lengkap ada. Ya berarti langsung keceker. Bagus menggunakan AI, tapi sekali lagi untuk ngebantu kalian, tapi bukan bantu seluruhnya, bantu ngarahin. Misalnya ini harusnya ini penjelasan. Itu saya dukung tuh. Contoh kalian nyari, Pak, ngapain rem-rem? Emang rem belum kata kalian? Bukan itu. Ternyata dia untuk ukuran secara layarnya misalnya. Kalian bisa cari tulisan-tulisan itu daripada cari Google banyak linknya kan. Dia cukup kita baca di situ. Oke, jadi sekali lagi masalah nggak menggunakan AI, jawabannya enggak ya. Ada tapinya. Kalian harus tahu mana yang salah, mana yang benar.
Kayak gini nih, AI tolong apa yang salah? Nih button kan nih tidak jadi jam nih, dia kasih tahu kok nanti. Serius, coba aja. Kalian copy paste lagi kode ini, tanya sama AI ya. Apa yang salah dari bagian ini? Nah, ini ngapain button kayak gini? Dia baca ngasih tahu. Oke, kalau udah sip. Berapa nilainya? Kita cek lagi. Kelak lo, sabar. Ini sama kayak Ijan tadi, ya. Ini adalah mode mode apa namanya? Harusnya di mode mobile. Kalau kita lihat mode mobile dia apa tampilannya? Nah, sama kan berarti nggak ada perubahan. Jadi ya kurang mode mobilenya. Tapi setidaknya bisa lah sampai 75 dia nih. Tapi kan nggak 100 ini masalah. Ngapain nggak 100? Nah, jadi gini. Biar cepet ya pembahasan kita. Kalau kalian lihat di yang saya download, suruh download modul tadi, yang tulisan warna biru. Oke. Kalau kalian lihat di sini malahan saya kasih jawaban tugasnya. Kenapa? Karena pada dasarnya baik kelompok A, kelompok B, kelompok J jawabannya tuh belum memenuhi yang saya minta. Makanya belum saya nilai juga. Memang saya skip. Nah, apa harapan saya? Ya kalian coba dulu ikuti materi ini. Ini khususnya untuk pertemuan ketiga sebenarnya. Tapi ini anggap saja sebagai bonus. Pak, warna-warnaku yang sudah ada gimana? Aman, gunakan saja warna itu. Tapi setidaknya, nih ya, nah nih jawaban si yang depan saya tadi ya, kan gini nih jawabannya. Ini nih ya berarti masih nol, belum ngerjain apa-apa. Itu maksudnya. Jadi yang ini silakan kalian ikuti, tapi juga jangan tulisan gini nggak dibaca, justru baca itu penjelasannya. Saya ulangi ya, pelan-pelan cai-cai. Nah, jawaban tugas bagian ini merupakan jawaban pertemuan tiga. Jadi jangan kalian gawe pertemuan empat boleh. Iya, maksudnya pertemuan tiganya kalian setidaknya ngikutin ini untuk tugas tadi memperbaiki tentang styling ini. Hal ini disampaikan untuk bantu kalian cara jawab pertemuan tiga tadi. Jadi daripada makin jauh, makin repot. Maksudnya udah makin jauh. Kalian pucat baca yang sudah baik. Kalau memiliki jawaban yang sendiri yang udah baik, bagian ini bisa dilewatkan. Ada enggak yang merasa udah baik? Barangkali ada, nggak masalah. Ada yang mau dicek kayak tadi? Ada siapa? Yang jadi masalah tuh nggak ketemu namanya Kairan tadi. Apa sih ejaan ah? KHI. RAN. RAN. Lah, kayak saya jadi lebih bahan kamar dulu. Oh iya ya, anak Madawo kan ini di TI saya bilang tadi TI SI. Nih, nah kayak Noviana Suci itu nak ngeklik tombol submit ya, jangan diklik submission. Nih baru ada Yamani nih 17 jam. Nah, nih kita lihat. Nah, hampir tapi kan sama. Sama ini maksudnya mirip Ijan tadi juga. Ini ke bawah harusnya ke samping. Dikit lagi maksudnya yang kan ya. Kita lihat mode ini. Nah, berarti posisinya naruh yang di yang ada kata-kata media, media 600 tuh di situnya. Yang bagian ini ya dia harus diubah ke kanan dulu. Caranya mana? Ada di barang inilah. Kita lihat ya. Intinya kalian baca tulisan ini, nggak mungkin di sini saya tunjukin nanti kelamaan. Maksudnya kalian cobalah pelan-pelan, cai-cai ya. Nanti ujung-ujungnya kalau kalian lihat kode kalian tuh harusnya sudah lengkap dengan sampai media about strongnya. Oke, nih strukturnya kayak gini udah saya copy paste semua kodenya. Kalian tinggal sesuaikan dengan yang kalian. Nah, indeksnya di pertemuan tiga, lihat-lihat. Walaupun sekarang pertemuan 4, ada yang saya bahas pertemuan tiga. Kenapa ininya harus kelar, baru bisa lanjutin pertemuan 4. Nah, ini caranya modif sehingga ada ini. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, jadinya ini sangat mudah nih. Berarti kalau dibilang sama, yang about.
Itu sama juga dengan kontak, saya tulis di sini. Apa yang beda? Satunya pakai pagar about, satunya pagar kontak. Udah, terus mesti ngapain? Nah, ada proses di situ. Coba kalian lihat kiri kanan. Ini kan sama nih, persis. Jadi, kalau yang sama persis ini bisa kita grouping, namanya grouping selector. Dengan cara kasih koma, kasih nama yang di grup. Jadi bukan artinya yang ini ada kalian bikin lagi, tambahan lagi, enggak. Tapi yang sama itu bisa kita grup dengan cara penulisan seperti ini. Oke, kemudian simpen. Nah, sama kayak gini, ini bisa di grup juga karena sama persis. Memang saya mintanya sama, makanya bisa di grup itu. Ujung-ujungnya kayak gini. Nah, Pak, belum rapi juga walaupun sudah ada garisnya. Ini kan mirip dengan bagian atas nih. Nih, kontak. Sama, selamat datangnya sama ini juga nanti akan dimiripin. Kemudian konsepnya adalah kiri label, kanan nilai. Caranya gimana? Di sini ada penjelasan. Nah, section about-nya tulisannya seperti ini. Yang di kita kodenya seperti ini. Yang saya bilang ada teks nama yang ijannya dia nama doang tadi kan. Nah, ini ada label-label. Kita mesti diapain? Nggak bisa barang kayak gini. Jadi kita mesti dalam tanda petik modif dikit. Labelnya itu yang jadi P sekarang. Strongnya adalah spannya. Dan di sini adalah labelnya. Oke, label yang nilai ini, label-label yang nilainya input ini. Jadi saya ulangi ya. Sebelumnya, nih. Dingin, sabar. AC lah dingin, nih, lah mantep lah daripada panas. Nih, kalau kalau kalian lihat P strong label strong nilai dihapit dengan P. Berarti yang terluarnya kan P. Tak paragraf. Yang di sini label itulah P-nya. Strong, span. Jadi dimiripin kalau mau sama. Caranya karena di atasnya udah ada untuk yang lagi ngobrol dekat kaca aman, yang temennya Savana udah, malah udah lanjut ya. Intinya di sini nih ada catatan dibaca, bukan sekedar dicuekin, tiba-tiba kalian jadi itulah namanya ada proses belajar. Oke, saya anggap kalian udah baca, ujung-ujungnya nanti jadi gini karena percayalah, saya sudah suruh baca pun nggak dibaca. Terjadi kelompoknya barusan tadi. Lah Pak, kalau baca saya tidak yakin. Saya bilang nih apa ini mana yang beda saya bilang gitu. Itulah yang dibilang tugil tadi. Tidak dengar dibilang ya. Nggak? Nah jadi saya harapkan kalian nggak kayak gitu. Oh, dicoba. Nah, nanti jadinya kayak gini. Ujung-ujungnya yang kontak kayak gini pembandingnya sebelumnya kayak gini. Nah, label P. Jadi dia ada sama dengan apa. Nah, jadi kalau udah diginiin kita bisa gabungin. Dan seterusnya ya, kalian tinggal akan coba. Nah, dia udah perbaris. Yang si Ijan tadi ada yang kayak gini nih, udah masih dia nempel yang section about-nya. Jadi ya diperbaiki. Nanti ujung-ujungnya ada label span. Nah, Pak, cup, kata kalian apa ada simbol gini nih. Dia ada penjelasannya juga udah saya sampaikan. Nah, dia sengaja memang ada simbol gitunya, maka ngapain? Semua efeknya kena. Kalau pakai gitu, nggak kena misalnya. Bisa dibaca biar kita cepat ya. Nah, jadinya kayak gini, sudah mulai ada jarak dan sudah mulai rata, tapi kurang ke sana. Ya berarti mainnya di width-nya. Width untuk si input dan di tag area. Nah, di sini sudah dikasih tambahkan stylingnya, terus penjelasannya kalian bisa cek, simpan lagi, baru dia sampai segini. Dan seterusnya ya bisa kalian cek lagi. Intinya kalaupun ada pertanyaan nanti tanyain di diskusi. Tapi kalau di sini kalian ada masalah tanyain di sini langsung. Oke. Ujung-ujungnya udah rapi. Nah, kirim batal ini masih kecil, masih polosan dikasih warna biar beda dan seterusnya. Pak, yang kuna warna pink kok. Nah, sebelum dapat warna pinknya, maksudnya kalian coba dulu ini kalau udah ngerti baru ubah. Dia rata-rata tuh ngubahnya di bagian ininya, background sama color. Ini ukuran. Nah, ada penjelasan teks lebih tebal. Berarti kalau mau normal 400, kalau 800 ya lebih tebal lagi. Oke, silakan dicoba. Pak, ngelanjut di rumah boleh tidak? Boleh. Intinya kita nih karena terkendala dengan waktu aja nih.
Terus apa lagi nih? Silakan dibaca. Nah, ini posisi normal, hover dan seterusnya. Sekali lagi untuk nyobanya jangan main scroll 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 gini, tapi baca dulu sambil coba praktekin. Tulisan yang ada di situ coba dites. Nah, nih, yang terjadi apa kalau udah kayak gini? Ya jelek maksudnya. Jadi mau nggak mau kita harus nurunin. Di mode mobile kita nggak bisa nerapin yang kayak gini lagi karena berantakan layoutnya. Jadi mau nggak mau kita harus ubah. Jadi kolom seperti ini caranya ujung-ujungnya dia jadi atas bawah. Nah, tapi kan belum full juga. Kalau belum full, yang main di width-nya, lebarnya ke 100. Nah, di sini disuruh ditaruh di dalam media. Jadi bukan kalian bikin baru, style itu cukup di bagian atasnya naruhnya. Di bagian atas ini. Oke, jangan ada yang di bawah-bawah lagi. Yang kayak teman kalian kan beberapa ada yang di bawah. Oke, dia di atas. Nah, terus apa? Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tombolnya udah jadi, udah cakep, habis. Baru kalian lanjutin yang CSS layout. Jadi CSS layout ini sifatnya yang semuanya, semuanya yang kurang tadi kayak footer, header itu ditambahin. Apa kurang, Pak? Nih, awalnya kan kalian bukan kayak gini nih, header footernya. Jadi dia ditambahin, termasuk bagian footernya, ya, termasuk bagian ini sectionnya. Silakan dipraktekin dan dicoba. Nah, jadi solusi Pak yang kami lihat terlanjur 1 sampai 3 tadi gimana? Saya berikan kalian waktu untuk memperbaiki, tapi kalian hubungi saya, sampaikan Japri. Pak, yang kuning dapat yang ngirim lagi, tolong buka lo, kunek muca, maksudnya. Yang khususnya yang belum 100, yang udah 100 jangan minta lagi, maksudnya. Pak, kula puas lah dengan 95, gas, maksudnya. Saya ulangi ya. Pak, kula tahu kuning salah. Intinya, selama kalian lah tahu salah, disubmit ulang. Itu tandanya minta dikoreksi lagi. Saya ulangi. Gini nih, kita tes nih. Kan yang diskusi pertemuan, bukan diskusi, tugas pertemuan 2 yang TI tadi saya bilang udah dikoreksi. Yang tugas 1 pun harusnya udah. Tapi saya fokus coba di TI dulu lah, saya cek ya. Kita cek mulai dari tugas 1. Ada nggak yang nggak dapat 100? Kita cek. Hmm. Salah. Nih. Nah, Restu ada kan? Dapat 30, ngapain? Dia telat. Tapi lah bener dong. Saya cek lagi lah yang Restu nih. Lah bener yang ini. Nah, jadi 1 sampai 3 nih saya anggap oke lah kalian perbaiki biar bisa 100. Tapi mulai hari ini nggak ada tugas, senang. Jadi kalian bisa fokus sama tugas 1 sampai 3 untuk memperbaiki. Mulai pertemuan 5 ada lagi, tapi kita mulai fair play. Yang telat tentunya akan saya diskon. Diskonnya maksudnya nilainya dikurangi. Oke. Yang kayak restu, kalau nggak salah pun di restu nih jawaban benar, tapi sayang telat 13 hari. Harusnya minus 130 tuh. Harusnya. Malahan dia minus 30 nilainya. Bukan 30 ya, tapi ya udahlah, intinya kalau belum benar kalian coba perbaiki. Yang restu ini pun mau ngirim ulang WA saya, minta Pak Una submit ulang, walaupun inilah jawabannya tidak masalah. Jadi sama kayak kalian berlaku, saya adilin ya, intinya adil semuanya. 1 sampai 3 kalian bisa minta dinilai ulang dengan cara kalian harus resubmit ulang. Nah, kalian restu coba tes, bisa nggak kalian kamu ngirim ulang jawaban? Edit submission kayak gitu. Untuk restu, ya dicoba untuk pertemuan 1, bisa nggak kamu edit submission atau ngirim ulang submissionnya? Fokus di tugas 1. Biar cepet Panji aja deh, Panji. Ada Panji tadi mana? Nah, yang Panji bisa nggak? Bisa? Lambat. Freddy, kita coba nih, dapat 70 nih. Bisa kamu ngedit submission? Bisa nggak kamu ngedit submission untuk submission tulisannya untuk pertemuan 1? Lambat. Arif aja. Arif, bisa? Yakin? Hmm. Untuk pertemuan 1. Ah.
Kan kamu udah ngirim jawaban tuh, dapatnya 90. Pertanyaan saya, ngapain sih dapat 90? Kita cek ya. Hello World harusnya menggunakan H1, yang dia pakai HL. Salah dikit ibaratnya. Nah, nih, Hello World. Harusnya kan yang bagong nih, besar nih dia nih. Dia pakai HL. Harusnya H1, dia pakai HL di gawe. Ya salah kan ini kan. Nah, maksudnya kan saya memberikan kesempatan biar kalian dapat 100 semua. Saya minta kalian submit ulang ya jawabannya. Berarti kan kamu harus memperbaiki tuh. Nah, pertanyaan saya, kamu bisa nggak ngirim ulang submission? Bisa. Coba. Iya, ngirim ulang jawaban. Saya mau cek bener nggak. Sama kayak Panji tadi ya. Gimana udah ketemu belum Panji? Emang nggak bisa harus ya. Nah, yang bisa nih kita coba nih Arif nih. Di e-learning, iya di e-learningnya. Oke. Sama kayak Vika, ada nggak Vika? Vika, mana Vika? Bisa? Nggak ya, nanti coba ya. Bener Penja ya? Entah bener tanda. Intinya yang Panji ini saya coba buka lagi. Coba kamu kirim edit submission. Intinya kirim ulang. Panji, coba di reload di e-learning pertemuan satu. Udah ada belum edit submission atau remove submission gitu? Intinya untuk ngirim ulang submission. Ada? Eh? Tadi buka lo ada dak? Oh sinyal. Itu masalah lain lah ya. Restu eh sudah ada, udah kebuka. Ya, maksud saya kayak gitu. Kalian yang belum dapat 100, kalau mau memperbaiki dan ngirim ulang, Japri saya. Japri ini bukan Japri Adi, Japri itu direct message. Jelas? Ngirim pesan ke saya, bukan di grup. Oke, kalau udah jelas bagus. Nah, kita lihat pertemuan kedua nih, misalnya nih siapa yang eh yang berpotensi ya. Ini diskusi nih, salah klik tugas. Iya itu lah yang saya bilang Dak D, makanya harus minta WA ke saya. Oke, Dak D ya, udah dibuktikan ya. Terima kasih. Kita lihat nih. Yang Ikra gimana? Yang Arif gimana? Yang Restu gimana? Sama intinya selama kalian nggak bisa lagi, itu biasanya karena sudah saya nilai udah nggak bisa lagi tuh. Silakan minta ulang kayak Marsha ini juga nih. Silakan resubmit. Belum ada kan sekarang kan tombolnya? Oh, belum kan mana orangnya? Belum kan? Kamu coba reload sekarang ada nggak? Edit submission, di reload halamannya. Pertemuan kedua sudah ada? Oh, Marsha. Oke. Yang kamu siapa? Intinya silakan diperbaiki sama kayak gitu. Kalian japri ke saya. Direct message ke saya, kirim pesan siapa kalian, maunya ngapain. Intinya sampaikan. Nah, kita lihat yang Suci. Suci ini kenapa? Nggak deh Suci di sini. Iya, SI. Suci. Suci pertemuan kedua memang belum kawan-kawannya di pertemuan kedua juga, tapi saya coba pertemuan satu pun jangan-jangan belum nih. Karena SI ini biasanya agak belakangan saya cek habis TS gitu. Bukan jahat ke kalian, sabar. Intinya gini loh, dicek aja jawaban kalian tuh kalau belum ngumpul segera dikumpul. Kalau lah ngumpul, tidak baca ngumpul ulang, kasih tahu. Intinya itu. Suci dalam debu. Dapat 100 lala, tidak usah dibagi nih Suci. Tugas kedua memang belum dinilai. Angel, kamu tugas satu apa tugas dua? Oke, kita lihat. Angelita, Cahaya. Belum ada nilai. Ngapain belum ada nilai? Nih, berarti agak belakangan dia ngumpulnya. Saat saya udah nilai, nah ini kayak 100 nih dapat gini nih. Biasanya saya tinggal ngasih nilai gini nih. Kalau tidak ada noda, suci bersih kayak gini, nah udah dapat 100 ya. Artinya belum dinilai aja. Nih, eh, berarti kalau kayak gini nih dia sudah pernah ada merevisi deh. Saya udah kasih kesempatan nih. Apa sih masalah pertamanya?
Iya, nih, yang bersangkutan tidak mengikuti materi dengan baik. Linknya ini dikirim. Kata-kata bib ya, padahal yang diminta adalah ini tulisan saya. Tolong ikut URL-nya belum tepat di setting page GitHub. Udah. Intinya ada kesempatan dia menggunakan. Udah baik. Itu dapat 100 tuh nanti. Karena udah saya berikan kesempatan lagi. Oh, iya. Intinya yang lain. Kalaupun kalian tidak bisa ngirim jawaban ulang, intinya tanda kalian minta dinilai ulang tuh submit ulang ya sekali lagi ya. Lanjut juat bilang kalian ya. Yang bersangkutan sudah memperbaiki. Nah, saya tinggal ini, dia udah jadi 100 seharusnya. Pada intinya, kalau mau minta nilai ulang, perbaiki dulu dan ngasih tahu saya, minta ulang. Pak, mau ngirim ulang. Submission ulang tuh yang penting. Khususnya yang belum 100. Bukan artinya yang belum saya nilai itulah pasti 100. Cek dulu. Siapa tahu salah. Jelas? Oke. Pertemuan ketiga, ya kayak gitu juga. Yang saya bilang tadi, ikuti materi. Kalau udah, modifikasi lah. Pak, udah bisa ngirim ulang, kata kalian. Lah, sudah saya nilai atau belum nilai pun, kalau mau memperbaiki, kasih tahu, biar saya buka lagi. Harusnya udah jelas ya, udah juat banget bilangnya. Kalau tidak diikuti, ya tidak tahu ngapalah nilai mana adanya. Pak, waktunya kapan? Intinya usahakan secepatnya. Biasanya saya ngoreksi itu ya kalau nggak Sabtu Minggu biasanya. Bukan artinya kalian ngerjain hari Jumat, nggak juga. Intinya lah sempet kerjain lah, beguyur. Saya kasih waktu 1 minggu tetap untuk memperbaiki nilai pertemuan 1 sampai 3. Pak, yang pula udah 100, ya aman. Pak, pulang ngumpul pertemuan 3, tapi belum ada nilai. Lihat dulu jawabannya udah mengikuti ketentuan belum. Kalau belum, pucak lah. Walaupun telat, tetap saya nggak hitung. Saya mulai fair play-nya mulai pertemuan 5. Jelas? Fair play itu maksudnya yang telat, saya benar-benar udah hitung telatnya, udah dipotong nilainya, itu pertemuan 5. Sampai ini apakah jelas? Oke. Yang ini saya percayakan kalian dia untuk nyoba aja ya di rumah ya, setelah CSS-nya ya. Nah, jadi sekali lagi langkahnya mulailah dari paling atas dulu. Udah selesai yang ini, baru kalian tanya, bukan baru dicoba pertemuan yang empatnya. Pertemuan empatnya hanya menggabungkan CSS-nya sehingga jadi satu halaman utuh. Apa yang bisa kalian lakukan? Ini salah satunya adalah, Pak, kok dia tidak disembunyiin? Harusnya kan ngeklik tombol 3 itu baru baru dipakai. Ya, salah satunya kita menggunakan JavaScript nanti. Baru dia munculin. Oke, yang ini kan belum ada nih. Tiga garis putih itu. Baru muncul yang ini kan. Nggak masalah, yang sementara ini aja dulu. Bertahap. Udah. Intinya hasil akhirnya kurang lebih kayak gini. Mengenai warna, kalian warna apa bebas. Udah jelas ya. Ikutilah materi yang sada. Dibacalah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kebetulan untuk pertemuan ketiga, masukin di diskusi pertemuan 3. Kalau yang 4, tanyain di 4. Kalau saya tidak kunjung balas, kabarin di grup, Pak, tolong balas ini diskusi saya. Di diskusi itu bisa untuk gambar juga kok, untuk teks, untuk gambar screenshot bisa. Ngerti kan? Intinya kalau nggak ada jawaban, tanyain. Nah, kalau ini saya kita kan kuliahnya sampai 18.20 tuh. Saya bantu kalian yang masih bermasalah mana, kasih tahu, saya samperin. Intinya ini tinggal kalian coba, cobalah. Sementara saya masih di sini boleh tanya langsung. Tapi di luar perkuliahan, nanyanya di e-learning. Oke, yang siapa tadi? Iya. Hah? Oh, yang jawaban kamu pertemuan ketiga, yang SI. Angelita. Intinya kita masih ada jatah sampai 18.20. Kalian coba materi itu, kalau ada masalah tanyain. Oke, silakan. Yang lain, Angelita. Mm, 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 mm. Udah bagus, tapi tetap sama. Ini kan di bawah. Mesti kiri kanan. Tombol nih mesti yang kecil aja karena kita untuk desktop. Tapi kalau udah mode mobile, bener kayak gini, yang lebar. Sama kayak Ijan deh persis. Masalahnya sekali lagi ukuran, nggak konsisten. Ukuran lebar maksudnya. Oke. Yang kayak gini boleh nggak? Boleh, nggak masalah.
Ada garis, perlu nggak ada garis? Nggak masalah juga nggak pakai. Yang perlu tuh ukurannya sama dulu. Layout ininya harus di kiri kanan kalau desktop. Tombolnya kecil aja kalau desktop. Nah, sekarang balik ke ini, ke mode ini. Ini kan makin parah nih jadinya nih. Kecil-kecil banget kan, harusnya dia bisa kayak yang di atas nih contohnya. Kurang lebar artinya. Ini nih udah benar ke bawah kayak gini. Udah benar, udah benar. Nah, kurang lebar aja. Kurang gini. Oke, sama-sama. Ya dipucak aja. Yang lain, Ya Evan Pak. Evan. Rayfan. SI lah. SD, SD Pak. Revan Pak. Revandi, bukan Ray. Revandi. Nih, ancok kali ini. Ini kan sama kayak yang siapa tadi tuh? Yang Ijan, yang Monica, ya nggak? Nah, APG nih. Bukan yang ngulok tapi ya, diperbaiki lah maksudnya. Oke. Kayak Raihannya nak nyebak ya. Intinya dibucak. Kenapa saya bilang ada ciri khas? Lihat aja jawaban Ijan tadi ada juga model gini ya. Ya, tiap kali ini Monica juga kayak gitulah. Jadi dipucak lah, ada masalah. Ada lagi? Anissa, sabar, siko-siko. Anissa 17 jam, tenang. Sampai 1 sampai 3 nih saya tidak hitung telatnya. Nah, ini kan belum tengah nih, harus tengah dulu. Kayak kenapa ada tengah nih? Ada mencurigakan nih, ada apa tulisannya biasanya? Selamat datang section about, udah. Nah, kontak section tutup benar. Ini tanya saya benar. Berarti di text centernya belum ada di kamu nih, yang ada padding-padding juga margin. Keren nih lah sampai input-input gini. Oh, karena lah ngerjain tugas tadi ya. Oh, tentang AI juga nih, saling kontak. Sekali lagi untuk AI tidak masalah gunakan, tapi harap kalian sambil mempelajarinya apa yang dia bilang tuh. Ya, margin belum tengah aja nih si siapa tadi tuh, Anissa ya. Ini kontaknya sama sih konsepnya dengan tadi. Ini harusnya bukan di bawah, melainkan di sini. Hah? Ini kirim dan batal tuh sejajar dan beda warna. Terus yang ini nih harusnya di kolom satu lagi sama mode mode mobilenya baru. Ini klik kanan kita baca, baca. Kirain dikasih proteksi klik kanan. Nanti kalian ingetin aja ya, coba pakai JavaScript misalnya anti klik kanan kayak gitu. Kalian bisa nyoba-nyoba dulu JavaScript itu untuk apa. Nah, kayak gini nih, ini kan lah luber nih ukurannya. Kotak di mana dia luber ke sana. Tidak ada menarik maksudnya. Jadi masih diperbaiki. Kalau ini udah benar nih sampai gini. Ya, warnanya bedain. Karena biasanya untuk warna tombol utama, dia lebih mencolok daripada tombol satunya. Oke, paling itu aja yang kamu. Yang lain? Hah? Indra, Indra. Sabar, Indra. Ini belum disubmit ya, nanti pastikan ngeklik submit tombolnya. Indranya yang mana orangnya? Tidak deh. Indra ya, belum disubmit ini yang kamu nih. Nanti aja tapi kalau dipucak dulu. Nah, ini nih sama kayak kelompok apa ya? Kelompok B ada yang model gini nih. Si Yoliza apa namanya? Sama satu lagi si Raihan apa Ferhan apa apalah. Pokoknya kayak gini jawabannya. Nah, jadi dia ada ciri khasnya gradasi gini. Ini pun sama, coba ya kita cek ya. Yozali, entahlah dipucak entah belum pokoknya. G T T I. Pertemuan ketiga. Submission. Dapat berapa mereka tadi ya? Kita cek ya. Oh, pakai cari aja lah. Yo, Zalia bukan Yozali ternyata. Nah, ini hasilnya nih.
Telah beda. Oh, udah diganti. Tunggu. Saya ada screenshot biasanya. Dia juga, bukan ini nih, pertemuan dua yang mereka. Karena tadi tuh pertemuan tiganya bukan itu. Submission, Yozali, Yozalia. Nih, mengerjakan tidak sesuai cuma dapat 50 boleh hanya ya. Nah, kayak gini kan, warna biru terus ini. Sama ada. Nah, sama kan ada kayak gini-gini juga nih ha. Kompaknya sama ya. Bukan couple, triple nih. Tunggu, ada satu lagi nih. Farhel apa siapa namanya nih? Farhel lah kayaknya. Nah, dia dapat 50 juga. Tuh. Terus salah satu cirinya ada Universitas Atmaluhur, bener gak kita lihat nih? Tuh, sama. Nggak mungkin kan sangat pas. Pak, ku bikin sendiri. Kok janjian nih ke universitas, maksudnya? Kok ujungnya sama ya kayak gini nih? Nggak apa, saya lagi. Tapi usahakan jangan copy paste karena di soal UTS nanti ada yang bilang ya nggak boleh kerja sama. Oke, sama ya. Ini kebetulan yang baru kecek aja maksudnya. Bertobatlah. Nggak, mumpung belum terlambat belum ya. Alon-alon aja. Kalau ada ciri khas tertentu kayak gini nih ya karena dia sifatnya kayak gitu tuh lah yang jadi ketahuan. Kalau dia membaur masih umum justru ya nggak bermasalah. Intinya saya tidak tahu ya hubungan Fahrel apa, hubungan Yozalia apa, hubungan Indra apa. Ada lagi yang mau dicek? Ade, Pak. Ah, Jadi. Dedi. Ade, Pak. Sabar dapat giliran lah. Dedi. Dedi ini TI ya. Dedi. Ade, Pak. Dedi Fitrianto kan? Nah, lumayan nih. Tapi sama sih konsepnya harusnya kiri kanan tadi. Ini sama kiri kanan. Dan ini nih kegedean yang mergin gini nih. Oh, untuk warna sekali lagi saya nggak mempermasalahkan. Dipucak aja. Kita inspect. Nah, kalau ini udah pas pula nih. Nggak masalah yang ininya. Yang masalahnya mode desktopnya aja. Nih, oke. Ada lagi, tadi ada. Deh, Ade Putra. Nah, mantap juga sama. Masalahnya sama dengan temennya. Intinya layoutnya kolom kiri kanan sama kayak yang di sini. Oh, oh lah. Warnanya karena gini juga ada masalah. Ada saya permasalahkan. Tombol ini pun kayak gini masalahnya nggak masalah. Nah, tinggal mode responsifnya. Hmm. Nah, ini nih masih terlalu kanan. Ya, tinggal diperbaiki. Ada caranya di materi tadi. Ya, intinya mau tetap pakai yang kamu nih tidak masalah. Tapi ada yang mesti diperbaiki. Salah satunya penulisan model gini nih. Label, label. Jangan di sini labelnya tutupnya. Oh, ya bagus. Berarti tapi beda ada masalah ada. Ada lagi yang mau dicek? Tunggu siapa namanya nih ya? Messi Messi itu apa ya? Oh, Engra, Eng. Nah, ini sama, belum ke sana, belum lebak sama. Terus ini nih tentang aku nih harusnya dia sama kayak ini di kepalanya. Jangan terpisah, ini kan kepala di mana, badannya di mana kan? Ya, diperbaiki aja, cai-cai pelan-pelan. Kalian lihat, yang lum 100, lum dinilai, intinya puncak. Ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Ada lagi tadi yang mau dilihat apa? Yang mau bertanya? Yang masalah Pak, kune GitHub gua tulisan aneh, kata kalian git anehnya kayak gini nih. Lihat ya, karena ini sering terjadi nih. Pak, yang kun nih bukan kelas berat tulisannya, malahan kelas berat lah tulisannya kalian. Padahal akun saya bukan kelas berat, Pak. Taunya dari mana? Dari sini nih. Kan kita profile, ada profile masing-masing kan. Config-nya jangan pakai email saya.
Konflik tuh di mana? Di pertemuan satu, bahan ajar pertemuan satu, yang ada modul Git. Kalian cari yang tentang Ctrl F config. Di sini ada dua baris nih. Nih, paste di yang kalian, jangan pakai identitas saya ini. Makanya nanti ada tulisan kelas berat, ada tulisan Kairan, ada tulisan Messi misalnya. Pastikan ininya nama kalian masing-masing. Misalnya Messi Ronaldo. Terus emailnya 25. Nah, yang kayak gini nih pastikan bukan email yang saya yang digunakan. Karena kalian nanti saat saat permisiannya saat mau ngepost mau apa bermasalah dia. Oh, pastikan yang kalian masing-masing ini tinggal di paste nanti. Jadi makanya tulisan aneh-aneh itu karena ya kalian ininya kalian tidak ubah ke yang kalian. Jadi yang tulisannya kelas berat atau nama orang lain usernya pastikan ngaturnya di config tadi. Ada lagi? Pak, kami ini tukar-tukar apa namanya? Tukar-tukar laptop. Kadang teman ke saya pakai ini, kadang ini. Kalian cari di Start Credential Manager. Pastikan di Windows, di GitHub, itu siapa yang loginnya. Kalau bukan yang kalian, remove dulu. Baru nanti dia di GitHub tuh, di Visual Code saat kita ngetik Git tuh dia nanya, mana code loginnya login siapa. Kalau mau tukar-tukar ini, di Credential Manager, di Windows, apalagi kalau pakai komputer kampus, misalnya kadang sudah ada temannya yang login, remove dulu yang temannya, kalian login pakai yang kalian. Tapi udah selesai pakai, buang lagi. Jangan sampai yang kalian disalahgunakan. Pak, ulang ngumpul, kata kalian. Nggak tahu dihapusin sama temennya. Yang iseng. Karena tukar-tukar pakai tadi, ya caranya di remove dulu dari sini. Nanti silakan email dan usernya tadi dipastein lagi di terminal. Oke, yang selebihnya ini silakan kalian praktekin. Kalau ada pertanyaan, tanya. Intinya hasil hari ini adalah mindahin dia ke file style.css. Nanti kita ada JavaScript, berarti kita naruh di bawah yang titik JS nanti. Ada lagi? Nggak ada yang mau bertanya? Yang tadi, yang Pak, yang kuning belum beres apa? Kayak Savana mau ini, mau dicek? Savana, saya coba cek Savana ya. Ada yang belum di absen ya? Hah? Nanya apa? Savana, ada. Dia namanya Savana nih. SI, TI ya? Nggak deh lah. Savana, SI nih. Savana, TI. Oh ini TI. Savana B, Savana B. Ngomong-ngomong yang lain sambil kerjain yang tadi ya, latihan tadi ya. Saya cek yang Savana nih. Tugas, submission. Nah, kita cek emet. Nah, kita lihat nih. Saya akan kontrol U nih ngeceknya. Ini justru pertemuan duamu masih ada si Savana yang tadi tuh yang saya bilang struktur oke. Header oke, ini UL oke. Dia jadi kayak gini strukturnya. Header punya teman tutup header, nav punya teman, UL punya teman, LI dan seterusnya. Section aman, strong aman sampai section aman. Ini masih bersih nih justru di sini. Nah, saya akan cek pertemuan tiganya. Pertemuan tiga punya si Savana. Sabar dikit lagi, sabar. Hmm. Nah, kita lihat nih. Style udah aman di sini. Bot. Oke, intinya jangan bikin style baru lagi ya. Cukup naruh yang di bagian atas nih. Header. Nah, ini nih lemah diisi nih. Diisi apa sesuai latihan di kode? Tahu nggak diisi apa, Savana? Nih. Jadi sebelumnya kan kamu sudah ada tuh header H1. Ini diisi ya.
Tinggal ambil yang sesuai di materi, yang kakak lagi kosong, jadi diisiin. Nah, terus tentang saya, ini tinggal kakak copy paste baik ke dalam section about ya. Contoh, contoh. Kalau nggak salah tadi tuh yang kamu tidak saya apa-apain. Nah, jadi tetap ada kan nih. Ini nih bermasalah nih jadi kayak gini nih. Besar kecil tuh ngaruh. Jadi kalau kamu mau kapital, kapital semua. Ngetik di atasnya nanti, yang di sini. Ini nih nggak bisa dia kayak gini. Kebayang nggak? Ini bukan hanya untuk Savana ya, dengerin yang lain ya, Jelita juga yang lain. Savana nih ngetik A-nya gede di sini, dia taat aturan intinya. Nah, nanti ada lagi section about, section kontak, dan seterusnya. Nih pakai gede semua nih. Masalah nggak? Di sininya sih justru dia nggak masalah. Ini kurang pagar juga nih. Ada simbol pagar harusnya. Hashtag itu. Nah, jadi akan masalahnya di mana di CSS masalah, di JavaScript nanti masalah. Kenapa? Dia ngetiknya di sini udah kecil pula, nggak konsisten. Harus sama. Jadi mending kecil-kecil aja semua. Lebih baik ganti yang bagian itu daripada ganti CSS-nya. Jadi ininya kecilin, 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 kecilin. Oke. Tinggal ngikutin urut-urutannya sih si Savana ya. Karena kalau kamu udah kayak gitu pun ya nggak akan keluar hasil ya. Karena dia nyari ID dengan tulisan kayak gitu nggak ketemu. Ada lagi yang merasa Pak kurang ngikutin tapi masih belum bisa. Kenapa? Novi. Pertemuan tiga. Novi. Ini jangan lupa disubmit yang kayak gini ya. Ada tombol kirim submission gitu harus diklik. Kalau enggak artinya kayak gini nih belum siap dinilai. Biar tahu juga yang lain ke depannya kan biar nggak terjadi lagi. Ini sama konsep kiri kanan belum kirim ya harusnya kecil aja di desktop di yang kayak gini nih di mobile ya. Oh sih sama masalahnya. Pak ada lagi nggak masalahnya? Yang kayak gini nih nggak kontras namanya. Jadi kalau yang warna pink harusnya ini nih warna putih tulisannya baru dia kelihatan jelas. Tapi itu pun tidak terlalu bermasalah gede yang gitu tuh. Nah masalah gedenya paling di layout. Nah kayak gini ya ada masalah juga lah jadi dia mau tengah nggak masalah. Ini pun udah benar yang ini saya nggak tahu contoh emoji dia untuk apa di bawah ini ya. Nanti ininya yang kecil aja nih, yang kirim sama batal bersebelahan. Yang ini kiri kanan sama persis sama kayak temenmu yang lain juga. Itulah masalahnya. Oh, lah ada lagi apa aja? Hah? Suci, suci, hmm, suci, suci. Ini yang mana nih? Oh, satu J bukan yang ini berarti di pertemuan kedua. Suci. Hmm. 6D. Nih, bener nggak kayak gini? Ya gampang. Saya akan lihat kayak gini nih. Rata-rata beberapa yang kalian yang salah juga gini nih, yang saya komen-komen tuh. Ada namanya HTML entity, dia ciri khasnya pakai karakter, huruf, ciri khasnya. Ada namanya Unicode code pakai angka. Apa yang dibahas di situ, Pak? Tunggu kayak gini. Jadi modul modul yang mana ya dia ya? Intinya yang pertemuan kedua inilah kalau nggak salah. HTML entity. Nah, kalian cek dia ada bagian ini nih. Ini penjelasannya. Kalau kalian udah menggunakan simbol-simbol kayak ini untuk HTML entity itu dianggap benar. Kalau udah ada angka-angka kayak gini itu dianggap benar juga. Tapi kalau kalian sekedar copy paste dia ini bisa loh di copy paste langsung ini dan saat saya lihat kodenya kalian bukan menggunakan kode itu ya itu jadi salah. Nah, kalau yang ini jawabannya benar apa enggak yang suci ya jawabannya benar. Dapat berapa? Harusnya dapat 100.
Tapi ada mana tadi tuh telat, ya dia nggak dapat. Tapi tenang, sesuai perjanjian kita 1 sampai 3 nih masih saya anggap cincai. Pertemuan 5 kita baru fair play-nya. Jadi kalaupun udah benar nanti saya tetap jadiin 100. Gitu ya. Oke, biar adil semuanya. Ada lagi pertanyaan? Kenapa Angelita tadi? 1, 2, 3 diperbaiki kalau belum. Tentang apa? Berada tentang kontak. Yang kamu tanya ini khusus pertemuan ketiga. Ya, tentang jawaban Angelita. Yang jawaban kamu sekarang ini, yang kamu tanya termasuk ini nggak? Ya, tidak lah. Yang 4 latihannya termasuk yang di sini dan di footer. Yang 4. Jadi ini nih yang kita masih bahas kalian mau perbagi ini tugas 1 sampai tugas 3. Pertemuan 4 ada tugas nggak? Jawabannya nggak ada. Biar kalian fokus pertemuan 1 sampai 3. Pertemuan 4 tuh hanya latihan. Tapi latihan tuh yang biar kalian bisa ya harusnya kalian tetap latihan. Walaupun nggak saya nilai. Intinya latihan pertemuan 4 nih akan dipakai jadi latihan pertemuan 5. Jelas? Nah, ada lagi? Ya, ada lagi yang lain? Ya. Tugas pertemuan dua itu kumpul di learning sih, Pak. Do, coba cerita. Login ah. Pasti nanti kok laptop, Pak. Nah, kalian perbaiki lah. Dak, gini, e-learning itu kan punya login masing-masing kan. Loginnya pastikan login bener akunmu. Kamu kirimnya ngirim pakai kamu, ya Messi pakai yang Messi. Walaupun kalian sejoli yang tidak bisa dipisahkan, maksudnya akun login itu yang benar. Kan? Oke. Kalian TI apa SI? Ya sih, Pak. Dua-dua SI, pertemuan 2 tadi. Pertemuan 2. Iya, diperbaiki aja maksudnya. Kai. Iya, Messi, saktinya Messi. Nah, ini kan tidak ada jawaban nih, berarti tidak ada lah dia. Ah, Iya, kamu tinggal login pakai yang kamu, nanti kirim jawaban. Iya, jadi sekali lagi ya, bukan artinya yang sudah saya nilai tidak boleh lagi di ini. Kalau udah 100, udah skip. Pak, pula puas kayak 95, ya skip boleh. Pak, pula puas 90, skip. Tapi kalau kalian mau 100, perbaiki. Yang lo kumpul kayak gini juga kumpulin. Nggak pakai, Pak, kutu kumpul pakai akun ini. Ya berarti yang Messi itu perbaiki, harusnya dia ngirim yang alamat Messi. Yang kamu kirim alamat kamu. Jangan alamat Ronaldo. Oke. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Pak, berarti hari ini naik masuk juga, Pak. Nilai pertemuan 1. Karena kamu belum tahu. Jangan-jangan belum dinilai juga nih. Pak, Nih, ya sudah ada tuh Suci itu 100. Jadi dia ada rekap kayak gini nih nanti otomatis. Catherine 100. Ya kamu belum ada kayaknya. Tuh. Udah habis. Belum ada emang kan? Ya udah saya cek deh berapa nilai tugas kamu nih. Gampang kok ngecek ya, tinggal masalah ada waktu apa enggak nih. Hai, kan yang ini salah. Nggak telat misalnya. Eh, nih, dah bener ini, dapat 100 nih. Biar kamu udah penasaran ya. Hah? Iya kelak lah inti ya. Kan kalian lah cek nih maksudnya. Nggak telat, nggak apa inti ya lah benar hasilnya kayak gitu. Ya sabar aja inti ya. Kalau lah sesuai, aman. gue gigi. Hah? Ya, Kai. Kai. Mana tadi toh? Intinya kalau lah sesuai dengan yang kalian, itu harusnya sudah aman. Tugas 2, tugas 2. Hai. Kairannya 75 tadi tuh. Eh, yang ini nih, deh, nengok.
Apa yang tanya barusan tadi, Dok? Pertemuan satu, ah. Ya, mission Chiron 75. Linknya 75. Ya benar berarti punya kamu udah 100 nih fix. Ya udah mumpung si ini mau lihat siapa tadi namanya ya. Messi itu apa itu? Enggar. Enggra. Masih toh 74. Iya benar juga, walaupun terbalik dikit tuh saya cincang lah ini nih garis miringnya dia backslash. Mm, Dah, intinya selama benar elemennya ada H1, ada garis miring itu udah aman. Lah macam-macam tuh, bayi. Oke. Kalaupun sakit penasaran kalian tanya deh berapa nilaiku gitu ya. Ya, ada lagi? Lah, kalau enggak kita mau pulang. Serius ya? I- iya, iya, boleh saja ya. Itu ya. Kalau udah ready itu kalian submit ulang. Tandanya perlu dinilai itu saya ngelihat dari submit ulang. Apa yang maksud Bapak nih kayak gini nih maksudnya. Jadi saya akan ngelihat ada enggak yang perlu dinilai. Ada 12 kan? 12 tuh dalam artian itu tuh dia minta dinilai ulang atau minta dinilai. Kalau saya lihat nggak ada nol ya saya skip nggak saya nilai. Makanya kalian perlu ngirim submit ulang yang saya bilang dari tadi itu. Lanjut juat bilang ya, oh nggak tahu ngapain lah kalau kalian nggak ada yang minta. Pak Kuni sebenarnya ngirim ulang tapi tidak pernah kalian submit ya saya kan nggak tahu. Jelas? Makanya tombol submit tadi mesti diklik di submissionnya. Nah kita contoh deh siapa yang tadi tuh ya yang banyak yang udah ngeklik tadi ya. Nah ini kan nggak deh. Nah ini sih kebetulan sudah di submit nih tapi ada yang nggak di submit tuh. Itulah perlu diklik. Nah kayak gini nih, need berarti 3 yang baru saya nilai. Selebihnya ya nggak saya nilai kalau nggak disubmit. Nih kebetulan udah disubmit semua nih. Intinya cari aja tombolnya ada tombol submit itu diklik. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, sekali lagi saya percayakan ke kalian untuk melanjutkan materinya. Kalau nggak jelas boleh ditanyakan di diskusi. Oke. Dipersilahkan itu jangan malu-malu kalau saya tak kunjung balas di e-learning karena saya bertunggu-tunggu misalnya tidak D juga ya memang saya tinggal biasanya tapi kalau kalian udah nanya belum ada respon tanya Pak saya udah ada ini nih tolong direspon misalnya silakan gitu ya. Oke terima kasih selamat sore sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya salam budi luhur. Yuk, hati-hati di jalan ya. Ya terima kasih semua. Sin Mung.